Shalom, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita ketemu lagi. Saya mau memberi informasi untuk pelayanan minggu ini, tanggal 9 Agustus, jam 10 di GBI Rock Fluid. Kita masih tetap ibadah online. Saya minta maaf kepada jemaat, ada 1-2 jemaat yang sudah kepengen ya ibadah offline supaya bisa ketemu dan merasa lebih bergereja ya. Tapi kita sudah mengecek, analisa informasi mengenai COVID-19 ini, kondisinya masih kurang kondusif ya, masih tinggi penularannya, yang terpapar masih sangat banyak. Setiap hari di Jakarta lebih dari 600-an orang. Saudara, grafik penularan COVID-19 ini bukannya melandai, tapi malah cenderung naik terus ya. Saudara, saya percaya ibadah online tidak akan mengurangi esensi kita di dalam beribadah dan bertemu dengan Tuhan. Ya, saudara, jangan lupa minggu ini jam 10 pagi di channel YouTube GBI Rock Fluid kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa, Pendeta Daniel Cahyadi ya. Beliau akan mengajar dengan baik dan dengan penuh detail. Tema bulan ini mengenai equipping ya, yaitu memperlengkapi. Equipping akan banyak dibahas mengenai 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 7 dan juga 1 Timotius 4 ayat 12. Saudara akan benar-benar memahami dan mengerti bagaimana tanggung jawab dan peran seorang pemimpin ya, dan juga orang yang dipimpin, calon pemimpin baru. Nah, tahun ini tema kita adalah the year of new emerging leaders. Kita percaya tahun ini akan muncul lahir banyak pemimpin baru ya. Bulan lalu kita tema kita empowering, sekarang equipping. Semua ini adalah usaha gereja untuk melahirkan banyak pemimpin-pemimpin baru. Saudara, belajar sungguh-sungguh. Minggu jam 10 jangan lupa. Kita ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom warga kerajaan. Banyak orang cuma senang musim semi dan suka dengan summertime. Tapi istri saya itu menarik sekali. Dia suka kalau melihat pohon-pohon yang berwarna coklat, orange, merah pada musim gugur. Kita pernah pergi ke satu tempat yang sangat indah namanya Chusaiko di daerah utara sana dekat Tibet ya, di China. Tetapi sayang kita datang tidak pada musim gugur, sehingga daun-daunnya cuma hijau dan refleksi di danau itu cuma kelihatan hijau. Dan mereka berkata, kamu datang pada musim yang keliru. If you come on autumn or fall, akan begitu indah karena berwarna-warni. Karena itu ketika ada musim gugur dalam hidup kita pada saat ini, ketika penghasilan mungkin berkurang, ketika apa yang kita biasanya ada dan menerima juga tidak kita terima, just enjoy. Dalam Yakobus 1:12 kata, berbahagialah orang yang menghadapi berbagai percobaan dan lulus tahan uji. Dia akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Mahkota sana Stefanus. Stefanus adalah mahkota untuk pemenang ya. Karena Tuhan hanya memberkati the overcomer. Amin. Ada begitu banyak berkat untuk the overcomer apabila dia telah tahan uji. Ternyata selama ini saya sudah sampaikan bagaimana dalam minggu yang lalu orang itu harus mencapai lacking nothing. Apa yang kurang dalam hidup saya? Yang paling tahu istri saya. Dia bilang, kamu tuh kurang sabar. Aneh sekali nama Chinese saya Jin atau Ren itu artinya 2 ya. Yang pertama artinya sabar.
Saya jadi kalau mestinya ganti nama bukan Pak Arifin, Pak Sabar. Dan yang satu lagi artinya baik, kind. Jadi rupanya antara orang sabar dan orang baik itu dua sisi dari sebuah mata uang. Ya, kalau orang sabar biasanya baik dan orang baik biasanya sabar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, waiting itu tidak mudah, saudara. Ya, barusan ini Pak Frankie ada di Jayapura di sebuah hotel. Ya, meskipun itu suite room dari sebuah hotel itu tidak menyenangkan karena 3 bulan dia di sana tidak bisa ngapa-ngapain. Dan demikian juga mungkin banyak para saudara seperti itu. Tetapi saudaraku, untuk melatih kita sabar, kita harus masuk dalam satu keadaan. Baik, kalau orang berkata, sampai kapan ini? Artinya kita belum sabar. Sabar sana makrotimia. Makrotimia, panjang sabar. Panjang sabar dan kelemah lembutan itu saudara kembar. Saudara, berbagai orang yang lemah lembut, sebab dia akan mewarisi bumi kan? Iya kan? Dan firman Tuhan menjelaskan pada kita Yakobus 1:12 yang kita mau tunggu adalah bukan cuma sempurna, but the crown of life. Life di sana zoe, hidup yang kekal. Karena itu di dalam 2 Timotius pasal 2 digambarkan 3 golongan orang. Yang pertama prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang kedua seorang atlet yang menjadi juara. Dan yang ketiga seorang petani yang tekun, yang sabar, yang menanti hasil yang baik. Karena itu ketiga-tiganya memerlukan ketekunan. Ya, kesabaran, ketekunan, ketahanan. Ini adalah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu membuktikan kualitas hidup kita. Ingat ya, bukan soal doing tapi being. Karena kita diciptakan menurut citra dan gambar Allah. Dan Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan memberkati kita semua. Makin sabar, makin tekun, dan makin kuat di dalam Tuhan. Bertahan menghadapi segala sesuatu. The crown of life tersedia untuk saudara saya. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, siap memuji Tuhan? Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhan
bersama-sama kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita satukan hati kita. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku,
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Baik, saudara, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur saat ini kami boleh beribadah kembali secara online Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang kami dengar ini Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana keadaan saudara? Amin. Tetap dipelihara Tuhan. Kita tetap berharap, percaya Tuhan menjaga, melindungi kita. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama saudara, melanjutkan tema bulanan kita. Kalau bulan lalu tema kita itu adalah empowering, maka bulan ini tema kita adalah equipping. Bahasa Indonesianya adalah memperlengkapi. Sejalan dengan tema besar kita yaitu adalah emerging leaders. Pemimpin-pemimpin yang muncul. Nah, berbicara dengan pemimpin-pemimpin yang muncul, maka paling tidak kita akan menemukan dua pihak saudara. Yaitu yang pertama pihak pemimpin yang sudah ada, dan yang kedua adalah pihak calon pemimpin. Yang pertama pemimpin atau orang tua, yang kedua calon pemimpin atau anak. Nah, kedua pihak ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling berkaitan dan diharapkan bisa memenuhi standar yang sama
supaya keberlangsungan organisasi, keberlangsungan hidup, keberlangsungan gereja tetap selaras dengan firman Tuhan, saudara. Ayat panduan kita itu diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 dan 7. 1 Tesalonika pasal 1, kitab 1 Tesalonika 1 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan, saudara, saya akan bacakan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Bapak Ibu, baik pemimpin dan calon pemimpin, baik ayah maupun anak, memiliki tanggung jawab masing-masing, dan diharapkan pemimpin menjadi penurut-penurut Tuhan dan calon pemimpin menjadi penurut-penurut pemimpin yang berlandaskan penurut-penurut Tuhan. Agak merepotkan, saudara, kalau pemimpin itu bukanlah penurut-penurut Tuhan. Tetapi saya percaya di tempat ini, di gereja kita, para pemimpin kita itu adalah penurut-penurut Tuhan. Amin, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh yang mewakili pemimpin dan juga sekaligus anak muda atau calon pemimpin. Kita akan belajar dari Rasul Paulus dan Timotius, saudara. Kita akan baca dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Perlu kita ketahui, saudara, bahwa selisih usia antara Rasul Paulus dengan Timotius itu diperkirakan sekitar 35 sampai 40 tahun. Jadi pada waktu itu Rasul Paulus berusia sekitar 60 tahun dan Timotius sekitar 20 tahunan. Dan Timotius menjadi anak rohani dari Rasul Paulus. Nah, 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius, diberitahukan kepada Timotius bahwa jangan sampai seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, saudara. Karena usianya masih 20-an dan Timotius dipersiapkan untuk menggantikan, untuk melanjutkan tugas pelayanan Rasul Paulus. Nah, kita akan coba belajar, ada beberapa kata yang bisa kita bahas, saudara. Yang pertama adalah kata rendah. Kata rendah itu mengandung arti seperti menghina, dihina, atau kurang disegani. Dihina, dilecehkan, seperti itu, saudara. Nah, kemudian kata muda itu kemudaan, terlalu muda. Mungkin kita di dalam mengikut Tuhan, mungkin kita masih muda di dalam umur rohani kita. Tetapi Rasul Paulus bilang, jangan sampai orang lain merendahkan kamu karena engkau masih muda. Baik secara usia maupun secara kerohanian, saudara. Kenapa? Karena dikatakan, engkau boleh secara usia muda. Orang yang usianya tua pun belum tentu sesuai dengan usianya. Amin, saudara.
Tetapi Rasul Paulus mau bilang, walaupun kamu masih muda, kamu harus menjadi teladan. Amin. Menjadi teladan. Apa arti kata teladan, saudara? Kata teladan mengandung arti adalah suatu contoh yang pantas untuk ditiru orang lain. Sehingga Rasul Paulus mau bilang, Timotius, walaupun engkau masih muda, engkau harus menjadi teladan. Buat siapa? Buat orang-orang percaya. Kenapa? Karena Rasul Paulus sudah mempersiapkan Timotius untuk melanjutkan tugas Rasul Paulus menjadi pemimpin jemaat. Tetapi masalahnya adalah Timotius masih terlalu muda untuk mengemban tugas tanggung jawab sebagai pemimpin. Sehingga orang-orang pada masa itu menilai, melihat, masa anak muda memimpin kami? Makanya Rasul Paulus memberikan semangat, Timotius, jangan takut. Jangan sampai orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi engkau harus menjadi teladan bagi mereka. Karena walaupun mereka secara usia bisa 50-60 tahun, mereka belum tentu bisa menjadi teladan bagimu. Karena itu, walaupun kau masih muda, engkau harus menjadi teladan. Engkau harus menjadi seseorang yang pantas untuk ditiru. Amin, saudara. Jadi, anak muda, kita yang masih mengikut Tuhan Yesus secara masih muda, terus berusaha untuk menjadi teladan. Nah, kita akan belajar bagaimana bisa menjadi teladan. Sekaligus juga merupakan tugas dan tanggung jawab kita selaku pemimpin, selaku orang tua. Kita pun harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kita harus menjadi teladan bagi calon-calon pemimpin. Anak-anak muda, calon pemimpin pun harus belajar menjadi teladan juga. Hanya masalahnya adalah teladan seperti apa. Tetap bisa menjadi tolok ukur, tetap ada parameternya, saudara. Yang pertama dikatakan di ayat yang ke-12 tadi, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Bagi orang-orang percaya. Apa itu bagi orang-orang percaya? Artinya adalah bagi orang-orang Kristen yang lain. Amin, saudara. Bagi orang-orang yang mengikut Tuhan. Jadi harus menjadi teladan. Kemudian menjadi teladan di dalam hal apa saja? Rasul Paulus mengatakan yang pertama dikatakan bahwa engkau harus menjadi teladan di dalam perkataan. Kalau kita cari bahasa aslinya, saudara, kata perkataan itu artinya logos. Apa itu logos? Firman Tuhan yang tertulis. Amin. Jadi Rasul Paulus memberitahu kepada Timotius, Timotius, walaupun kau masih muda, engkau harus menjadi teladan. Ada tugas tanggung jawab yang harus kamu emban sebagai calon pemimpin jemaat, sebagai calon pemimpin masa depan. Yaitu teladan dalam hal perkataan, teladan dalam hal firman Tuhan. Berarti di sini Rasul Paulus mau bilang, Timotius, untuk menjadi pemimpin, engkau harus dipersiapkan. Engkau harus memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membaca, untuk mengerti firman Tuhan. Amin, saudara. Kita selaku orang tua, kita selaku pemimpin pun untuk menjadi penurut-penurut Tuhan, maka kita pun harus membaca, mengerti firman Tuhan. Dan ini diwariskan kepada Timotius. Apa yang Rasul Paulus katakan
menjadi teladan, itu semua sudah dilakukan oleh Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus bisa bilang kepada Timotius, Timotius, kamu harus menjadi teladan di dalam perkataanmu, di dalam firman Tuhan yang kamu baca, yang kamu mengerti. Kata perkataan juga bisa dikatakan sebagai ekspresi dari hati kita. Berarti yang pertama, teladan dalam hal apa, saudara? Dalam hal perkataan kita. Dalam hal firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita mengerti. Yang kedua, teladan dalam hal apa lagi? Dikatakan, yaitu teladan dalam hal tingkah laku. Oh, yang pertama, dalam hal perkataan kita akan baca dari kitab Markus pasal 4 ayat 14. Markus pasal 4 ayat 14. Oke. Penabur itu menaburkan benih. Penabur itu menaburkan benih. Berarti saudara, untuk calon pemimpin, kita harus membaca mengerti firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan kita taburkan kepada jemaat saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, teladan dalam hal tingkah laku. Tadi yang pertama, teladan dalam perkataan, dalam firman. Yang kedua, teladan dalam hal tingkah laku. Apa itu tingkah laku? Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Berarti yang kedua, saudara, kita harus menjadi teladan di dalam cara hidup kita yang baik. Dimulai dari perkataan yang sesuai firman Tuhan, kemudian diekspresikan di dalam cara hidup, di dalam tingkah laku kita yang sesuai dengan logos, yang sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya, amin. Itu yang kedua, teladan dalam hal tingkah laku. Kemudian yang ketiga, teladan dalam hal apa? Yaitu dalam hal kasih. Masih dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu. Bahasa asli kasih dalam ayat ini adalah agape, saudara. Dan ayat ini pun, kasih ini adalah sama dengan di kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena demikian kasih Allah akan dunia ini. Amin, saudara. Apa itu kasih agape? Ada yang bilang kasih tanpa syarat. Amin. Tetapi kasih agape itu cirinya juga kasih yang rela berkorban. Berarti yang ketiga, Rasul Paulus mau bilang kepada Timotius, Timotius, walaupun kau masih muda, kiranya kau belajar menjadi teladan di dalam kualitas kasihmu, yaitu dengan rela berkorban bagi jemaat-jemaat yang kelak Tuhan percayakan. Amin, saudara. Itu yang ketiga. Kemudian teladan dalam hal apa lagi, saudara? Yaitu teladan dalam hal kesetiaan. 1 Timotius pasal 4 tadi, dalam hal kesetiaanmu. Nah, kata kesetiaan itu sama dengan yang terdapat di dalam
kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Kita akan baca. Sebagian saudara mungkin sudah hafal ayat ini. Ibrani pasal 11 ayat 1. Apa isinya? Bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti kesetiaan di sini berbicara tentang pistis atau iman, saudara. Apa kaitan antara iman dengan kesetiaan? Kalau kita baca kitab Ibrani pasal 11 terutama, itu tentang saksi-saksi iman. Maka saudara, kita lihat, kita perhatikan, itu semua saksi-saksi iman itu, akhir hidup mereka, itu mereka tetap setia. Amin. Tetap setia. Maka 1 Timotius bilang, jadilah teladan di dalam kesetiaanmu. Berarti ada kaitannya dengan iman percaya kita, saudara. Di dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus. Karena akan dilihat nanti kesetiaan kita. Karena orang yang setia, orang yang beriman, cirinya adalah dia itu setia terhadap sesuatu atau seseorang yang dia percayai. Amin. Nah, itu adalah kesetiaan. Kita sudah baca tadi dari kitab Ibrani pasal yang ke-11. Sekarang selanjutnya, teladan dalam hal apa, saudara? Yaitu teladan dalam hal kesucianmu. Tadi yang pertama, teladan dalam hal apa? Menjadi teladan dalam hal perkataan. Menjadi teladan dalam hal apa lagi, saudara masih ingat? Tingkah laku. Menjadi hal dalam teladan dalam hal apa lagi? Kasih. Betul? Menjadi teladan dalam hal apa? Kesetiaan. Dan yang kelima, menjadi teladan dalam hal kesucian. Kata kesucian ini arti yang lain adalah kemurnian, saudara. Bahasa yang lebih tegas lagi adalah ketidakberdosaan hidup. Berarti kesucian, kemurnian, ketidakberdosaan hidup. Kita baca dari 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai dengan 11. 1 Korintus pasal 5 ayat 8 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Apa arti kesucian? Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu apa? Kemurnian dan kebenaran. Ayat yang ke-9, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang-orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Berarti saudara, yang kelima, teladan di dalam hal kesucian adalah Rasul Paulus mau katakan kepada Timotius. Timotius, kamu harus menjaga kemurnian hidupmu. Jangan sampai kamu jatuh ke dalam percabulan. Kamu harus menjaga kemurnian hidupmu. Nah, dari kelima
hal ini, saudara, bahwa baik selaku orang tua, selaku pemimpin, kita harus memberi teladan kepada calon pemimpin kita, kepada anak-anak kita, supaya menjadi teladan di dalam perkataan kita, supaya menjadi teladan di dalam tingkah laku kita, menjadi teladan di dalam kasih kita yang kita ekspresikan, menjadi teladan di dalam kesetiaan kita di dalam mengikut Tuhan, dan menjadi teladan di dalam kesucian, kemurnian kita di dalam hidup ini. Nah, dengan demikian, saudara, bahwa tugas pemimpin itu adalah mempersiapkan calon pemimpin dengan kelima teladan ini. Sambil ketika mereka mungkin masih terlalu muda untuk mengemban jabatan atau tugas wewenang sebagai pemimpin jemaat, sebagai pemimpin, sambil diberitahu, walaupun kamu masih muda, kau tidak boleh patah semangat. Engkau tidak boleh dianggap rendah oleh orang lain. Bagaimana caranya supaya orang lain tidak menganggap engkau rendah? Engkau harus menjadi teladan di dalam kelima hal ini. Amin. Sama seperti aku sudah teladankan kepada kamu, Timotius. Kurang lebih Rasul Paulus mengatakan demikian kepada Timotius. Kamu harus menjadi teladan walaupun kau masih terlalu muda. Amin, saudara. Berarti kesimpulan kita adalah tugas pemimpin adalah menjadi teladan bagi jemaat, bagi calon pemimpin. Itu bagian tugas tanggung jawab pemimpin. Bagaimana tugas dan tanggung jawab selaku calon pemimpin, saudara? Mari kita baca 1 Timotius pasal 4 ayat 13 sampai dengan 16. Kita lanjutkan. Tadi di 12, sekarang 13 sampai dengan 16. 1 Timotius pasal 4 ayat 13 sampai dengan 16. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ayat 14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi sebagai calon pemimpin, anak-anak muda itu juga memiliki tugas dan tanggung jawab. Bukan saja sekedar melihat teladan dari para pemimpin, bukan saja melihat teladan dari orang tua, tetapi sebagai anak muda, kita pun harus belajar mempersiapkan diri. Ayat yang ke-13, bertekun di dalam membaca, mengerti firman Tuhan. Berarti ada kerjasama antara pemimpin dengan calon pemimpin, saudara. Kalau hanya satu pihak pemimpin saja, sementara calon pemimpin, sementara anak-anak muda tidak aktif, agak timpang. Demikian pula sebaliknya. Jika pemimpinnya bukan penurut-penurut Kristus, jika pemimpinnya belum menjadi teladan, akan sangat sulit bagi calon pemimpin untuk meneladani para pemimpin itu. Karena itu perlu kerjasama yang
baik. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kesimpulan kita adalah baik pemimpin dengan orang yang dipimpin, dengan calon-calon pemimpin, dengan calon-calon pemimpin yang akan muncul, perlu kerjasama. Mari kita selaku orang tua, kita selaku pemimpin, mari kita memberi teladan bagi anak-anak kita. Di dalam hal apa, saudara? Sudah berkali-kali diingatkan tadi. Teladan dalam hal perkataan, firman Tuhan, dalam hal tingkah laku, dalam hal apa lagi? Iya betul, kasih. Kemudian dalam hal apa lagi? Kesetiaan. Yang kelima, teladan dalam hal, betul, kesucian, kemurnian hidup kita selaku orang tua, selaku pemimpin. Sambil memberi semangat buat anak-anak kita bahwa mereka harus bertekun di dalam firman Tuhan. Selaku anak-anak muda, mari kita juga belajar menghormati orang tua, belajar menghormati para pemimpin, belajar juga bertekun di dalam firman Tuhan. Saudara bisa mengaplikasikan pengertian bertekun di dalam pembacaan kitab suci, termasuk di dalamnya berdoa, termasuk di dalamnya saat teduh, termasuk di dalamnya merenungkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan kita hari ini, saudara. Diharapkan tema kita bulan ini equipping, memperlengkapi. Selaku orang tua, kita wajib memperlengkapi anak-anak kita. Selaku anak-anak muda, kita mau menghormati orang tua dan pemimpin kita dan bersedia diperlengkapi, bersedia mengambil tugas dan tanggung jawab sebagai calon-calon pemimpin masa depan. Kiranya bisa menjadi berkat buat kita semua, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami bisa menjadi teladan bagi sekitar kami, Tuhan. Menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, di dalam kasih, di dalam kesetiaan kami mengiring Tuhan, dan juga di dalam kemurnian hidup kami, Tuhan. Beri kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu, Tuhan. Meteraikan firman Tuhan dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami mau masuk dalam perjamuan kudus-Mu, Tuhan. Mohon sucikan, kuduskan, layakkan, tahirkan setiap kami. Supaya kami bisa makan dan minum dengan cara yang benar, Tuhan. Kami berharap melalui perjamuan kudus ini kami semakin mengasihi Tuhan. Kami juga semakin mengasihi sesama kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Haleluya. Amin. Baik, saudara bisa siapkan roti dan anggur, saudara. Bagi saudara yang persiapkan sudah ada roti yang ada ayat, saudara bisa baca ayatnya terlebih dahulu. Amin. Mari kita angkat roti kita, saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti roti yang dipecah-pecahkan ini, demikianlah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan.
Mari kita angkat cawan kita, saudara. Kemudian dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti cawan yang tercurah ini, anggur yang tercurah ini, demikianlah darah Kristus yang tercurah untuk menebus menyelamatkan kita. Apakah saudara percaya bahwa cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita ucapkan syukur, saudara. Makasih Tuhan. Makasih buat karya salib-Mu Tuhan Yesus bagi kami semua. Makasih Tuhan, Kau sudah menebus menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk menghormati, ajar kami untuk mengerjakan anugerah keselamatan ini dengan takut dan gentar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah keselamatan ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, bersuka cita. Amin. Shalom, jemaat Tuhan dan semua pelayan Tuhan yang diberkati, yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada, di rumah maupun di mana, saya percaya saudara sangat diberkati dengan firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pak Daniel Cahyadi. Terima kasih Pak Daniel Cahyadi. Firman Tuhan dan pengajaran yang begitu memberkati setiap anak-anak Tuhan, setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini. Saudara, saya bisa mencatat beberapa poin di dalam firman Tuhan disampaikan pada hari ini. Kita banyak belajar mengenai makna dan setiap arti kata-kata di dalam firman Tuhan yang dibahas di dalam terutama saya lihat di 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Kita lebih mengerti sekarang dan kita juga belajar bagaimana peran seorang pemimpin ya, tugas pemimpin di dalam menjadi contoh atau teladan dalam hal satu perkataan atau logos, kedua tingkah laku, ketiga kasih, keempat kesetiaan di dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Juga tugas dan tanggung jawab kita juga mulai mengerti tugas dan tanggung jawab calon pemimpin yang akan kita orbitkan, kita latih, kita perlengkapi, terutama di dalam 1 Timotius 4 ayat 13 sampai 16 ya. Pertama, belajar mengerti firman Tuhan. Kedua, belajar menjadi teladan juga ya. Karena pemimpin itu memimpin dengan teladan ya, lead by example ya. Kesimpulan ya, sebagai orang tua atau pemimpin ya, jadilah teladan bagi anak-anak kita dan calon pemimpin seperti yang dilakukan oleh Paulus ya. Kedua, selaku anak dan calon pemimpin, belajarlah menghormati orang tua dan pemimpin kita sambil belajar mengerti kebenaran firman Tuhan dan belajar menjadi teladan juga seperti yang dilakukan oleh Timotius ya. Ya, saudara tahu Timotius dan Paulus beda usianya cukup banyak. Mereka adalah gambaran pemimpin dan calon pemimpin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa saudara bisa mengerti dan menangkap semua firman Tuhan yang disampaikan. Sebentar kita akan menabur, memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara, kita sangat aktif di dalam kegiatan diakonia. Setiap bulan pasti ada kegiatan diakonia yang kita lakukan. Apakah itu buat membantu keuangan jemaat atau pekerja di dalam bertahan dan melawan kondisi ekonomi yang begitu sulit selama COVID-19 ini. Dan juga kita memberkati jemaat dengan mengirimkan sembako atau beras ya kepada jemaat. Kita berikan secara keseluruhan saja ya, kecuali ada kebutuhan khusus kita memberikan dalam jumlah yang lebih banyak ya.
Saya mau berdoa buat saudara, mari kita menabur, mempersiapkan persembahan kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, firman Tuhan yang disampaikan memberi kami kekuatan, memberi kami pengertian dan hikmat yang bertambah-tambah. Tuhan, sebentar kami mau menabur, kami mau mengembalikan perpuluhan, kami mau memberikan persembahan yang terbaik. Semuanya kami lakukan dengan penuh sukacita, dengan motivasi kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa keuangan jemaat semakin hari semakin dipulihkan Tuhan. Dan kami semua mengalami kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau menabur, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik saudara, kita akan segera akhiri ibadah online kita. Mari kita bisa bangkit berdiri saudara, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.